Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Kamar Jaman akan menjelaskan secara lebih jauh terkait dengan bimbingan dan konseling. Hari ini kita akan masuk materi tentang bidang bimbingan dan konseling. Jadi ruang lingkup, ruang ranah kerja bimbingan dan konseling itu ada aspek dan bidangnya terkait dengan bidang-bidang apakah ya, ataupun ini masuk dalam ranah apakah gitu. Bidang-bidang tersebut ya tentunya dibagi menjadi beberapa bagian, di antaranya bimbingan studi, academic guidance. Teman-teman kalau sudah membaca buku yang telah kalian miliki, bimbingan dan konseling di institusi pendidikan, di situ sudah sudah terdapat uraian, mudah-mudahan kalian sudah membaca bahwa bimbingan akademik ataupun academic guidance ini adalah bimbingan dalam hal menemukan ataupun membantu peserta didik, membantu siswa untuk menemukan cara belajar yang tepat dalam memilih program studi yang sesuai gitu ya, memilih apa sih jurusan yang sesuai dengan kemampuannya, dengan potensinya. Begitu juga dalam mengatasi permasalahan-permasalahan, kesukaran-kesukaran, ataupun kesulitan-kesulitan yang timbul berkaitan dengan tuntutan belajar di institusi pendidikan. Jadi bimbingan akademik ini membantu anak didik kita agar dia menemukan cara belajar yang baik, yang tepat, yang sesuai dengan dirinya ya, sehingga ketercapaian tuntutan-tuntutan belajar itu dapat dia capai dengan baik gitu. Selanjutnya kita masuk dalam bimbingan pribadi dan sosial atau sering dikenal dengan personal and social guidance. Teman-teman perlu dibawa ruang lingkup bimbingan dan konseling itu ada bidang ada menyoroti terkait dengan pribadi, ada juga menyoroti terkait dengan sosial. Jadi terkait dengan pribadi kadang-kadang memang tidak terpisahkan dengan sosial karena saling berkaitan. Karena masalah pribadi biasanya tidak terlepas dari masalah sosial. Dikatakan sebagai bimbingan pribadi jika penekanan bimbingan pada usaha menangani masalah-masalah pribadi. Sedangkan bimbingan sosial penekanannya lebih pada penanganan masalah-masalah sosial yang dihadapi individu. Tapi kedua ini dalam lingkup bimbingan dan konseling biasanya terintegrasi. Kadang-kadang orang yang mengalami masalah pribadi, dia juga cenderung bermasalah secara sosial. Nah, dia tidak mampu berinteraksi sosial dengan baik, dia tidak mampu membina hubungan sosial dengan baik gitu. Nah, ini. Nah, jadi antara kedua ini ya saling berkaitan. Selanjutnya bimbingan jabatan. Jadi bimbingan jabatan atau sering dikenal dengan vocational guidance. Vocational guidance atau sering dikenal dengan bimbingan karir. Jadi ternyata selain bidang bimbingan belajar, ya guru ya ibarat bimbingan dan konseling itu ranahnya juga pribadi sosial sampailah kepada bimbingan karir, bimbingan jabatan seseorang. Bimbingan karir itu merupakan salah satu jenis bimbingan yang berusaha membantu peserta didik dalam memecahkan masalah karir untuk memperoleh penyesuaian diri yang sebaik-baiknya, baik pada waktu itu maupun pada masa yang akan datang. Bimbingan karir bukan merupakan maksudnya bimbingan karir bukan hanya memberikan bimbingan jabatan, tapi mempunyai arti yang lebih luas.
yaitu bimbingan agar seseorang dapat memasuki kehidupan, tata hidup dan kejadian dalam kehidupan dan mempersiapkan diri dari kehidupan sekolah ke dunia kerja. Jadi itu bimbingan jabatan. Jadi bimbingan jabatan ini, bimbingan karir, betul-betul memberikan bimbingan persiapan karir ke depan yang akan dihadapi oleh siswa, atau bahkan sampai ke bidang-bidang jabatan tertentu gitu. Jadi apa yang tepat, apa yang sesuai, apa yang mungkin bisa diperoleh dalam bimbingan tersebut. Dalam bimbingan ini ya tentunya ya bagaimana berupaya agar seseorang itu mampu ya menduduki ataupun menjabati posisi karir yang tepat, yang dianggap sesuai, yang tentunya memberikan kehidupan bagi seseorang tersebut. Selanjutnya, yang terakhir adalah bimbingan keagamaan. Nah, bimbingan keagamaan di sini yaitu bimbingan yang merupakan ruang lingkup yang spesial atau itu yang paling prinsip dalam kehidupan individu. Nah, bimbingan keagamaan dapat diartikan sebagai bantuan yang diberikan kepada individu untuk kembali mengingat Sang Pencipta, mengingat Tuhannya, bahwa apapun yang dilakukan dalam kehidupannya dia selalu diawasi, dia selalu dimonitor, dia selalu segala sesuatu yang dihadapinya itu memang sudah ditakdirkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Ibaratnya tidak lepas dari aturan-aturan agama dan keyakinan dari masing-masing. Nah, jadi itu bimbingan keagamaan ini merupakan salah satu yang esensial dalam kehidupan ini, yang juga menjadi bagian integral dalam pelayanan bimbingan dan konseling. Jadi dalam bimbingan keagamaan ini hanya di bukunya Bapak ya ada ya, kalau buku-buku dasar-dasar bimbingan dan konseling yang lain, bimbingan konseling yang karangan yang lain itu tidak lengkap seperti yang saya tuliskan di dalam buku tersebut. Nah, karena kenapa saya memasukkan bimbingan keagamaan? Karena kita hidup di dunia ini tidak lepas dari ajaran dan nilai-nilai dari nilai agama yang harus kita lakukan. Nah, kita tidak lepas dari Sang Pencipta yang telah menciptakan kita. Ya, mungkin hanya itu video singkat kali ini, ya mudah-mudahan bermanfaat. Kalian pahami, baca kembali buku Bapak, ada berapa mungkin sub-sub yang Bapak lewati, silahkan kalian baca saja. Yang merupakan video ya, melalui video ini mudah-mudahan semakin memperjelas bacaan-bacaan kalian terhadap buku tersebut. Sekian ya, saya akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.